warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan peranan fungi dalam pengolahan pangan. Saya Doa Sania Alfima Suroh dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 14. Saya Fatahillah Sandika Putra, kelas 10 MIPA 6 absen 15. Saya Ika Olivia dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 18. Saya Niken Dwi Putri Indriani dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 26. Saya Nur Latifah dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 29. Saya Reno Taruna Wirayuda Anggoro dari kelas 10 MIPA 6 absen 32. Jamur kuping. Jamur kuping atau Auricularia aurisula merupakan salah satu kelompok jeli fungi yang masuk ke dalam kelas Basidiomysota dan punya tekstur jeli yang unik. Fungi yang masuk ke dalam kelas ini umumnya makroskopis atau mudah dilihat dengan mata telanjang. Miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu miselium primer atau miselium yang sel-selnya berinti satu, umumnya berasal dari perkembangan Basidiospora, dan miselium sekunder atau miselium yang sel penyusunnya berinti dua. Miselium ini merupakan hasil konjungsi dua miselium primer atau persatuan dua Basidiospora. Jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia. Klasifikasi jamur kuping. Jamur kuping termasuk ke dalam kingdom fungi, filum Basidiomycota, kelas Phragmobasidiomycetes, ordo Auriculariales, famili Auriculaceae, genus Auricularia, spesies Auricularia auricula. Cara reproduksi. Cara reproduksi vegetatif dari jamur kuping adalah dengan membentuk tunas dengan konidia dan fragmentasi miselium. Sedangkan reproduksi generatif jamur kuping adalah dengan menggunakan alat yang disebut basidium. Basidium berkumpul dalam badan yang disebut basidiokard, yang selanjutnya menghasilkan spora yang disebut basidiospora. Budidaya jamur kuping. Proses pembuatan kumbung atau rumah jamur merupakan bagian paling utama dan wajib ada dalam budidaya jamur kuping ataupun jamur lainnya. Kumbung biasa dibuat dinding bambu dan beberapa rumbai atau bambu. Ukuran rata-rata kumbung yang bisa digunakan yaitu 12 meter x 7 x 3,5 meter dan di dalamnya terdapat rak penyimpanan bibit jamur dengan jarak antara 80 cm. Selanjutnya, proses penyemaian bibit jamur kuping. Pastikan tangan steril terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Untuk menebarkan bibit jamur, kamu bisa menggunakan besi atau kawat sekitar 30 cm yang telah dipanaskan dengan api pembakaran spiritus dan semprot lagi dengan alkohol. Proses penanaman bibit jamur kuping. 1. Tahap persiapan. Biasanya, media tanah terdiri dari 10% bekatul, 70% gergaji kayu, 2% kapur CaCO3, serta air secukupnya. Media tanam harus terlebih dahulu difermentasi selama 3-5 hari hingga mencapai suhu sekitar 7 derajat Celcius. Jangan lupa juga untuk membolak-balik media tanam 2-3 kali per hari, dan tunggu hingga warnanya berubah coklat kehitaman. 2. Tahap pemindahan media. Langkah berikutnya, pindahkan media tanam ke dalam plastik tahan panas dan bantu menjadi seperti baklok. Kemudian media tanam disterilkan dengan cara diuap dalam suhu 95-120 derajat Celcius selama 8 jam. Proses sterilisasi juga perlu dilakukan terhadap bibit jamur agar tak terkena hama yang merusak pertumbuhan miselium. Setelah jamur ditanam, lanjutkan ke tahap inkubasi yang dilakukan selama 4-8 minggu dalam suhu 28-35 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. 3. Tahap pemindahan backlog. Pemindahan backlog ke dalam kumbung tak memerlukan cara atau proses khusus. Setelah berpindah ke dalam kumbung, backlog harus dilubangi dengan silet yang steril, kemudian sirami secara rutin 2-4 kali sehari. 4. Cara pengendalian hama. Biasanya, hama menjadi masalah paling pelik yang mengganggu dan merusak budidaya jamur kuping. Dengan cara selalu jaga kebersihan kumbung. Musnahkan media yang telah terserang hama dan penyakit. Jaga kebersihan alat-alat inokulasi. Pastikan setiap proses sterilisasi sempurna. Selalu semprot jamur yang telah dipanen dengan pestisida. Jenis jamur konsumsi yang kedua adalah jamur tiram. Jamur tiram atau Pleurotus australis ini merupakan salah satu jamur yang bisa dikonsumsi serta bergizi tinggi dari kelompok Basidiomysota dan juga termasuk kelas Homobasidiomycetes. Jenis ini mempunyai ciri-ciri umum tubuh jamur yang berwarna putih sampai krim. Tudungnya yang berbentuk setengah lingkaran sangat mirip seperti cangkang tiram dan pada bagian tengahnya agak sedikit cekung. Jamur tiram ini masih satu keluarga dengan Pleurotus eringi.
serta sering dikenal dengan sebutan king oyster mushroom. Klasifikasi jamur tiram. Jamur tiram atau Pleurotus ostreatus adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homo Basidiomycetes. Dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan Pleurotus eringi dan sering dikenal dengan sebutan king oyster mushroom. Reproduksinya adalah reproduksi terjadi melalui penyatuan dua jenis hifa yang bertindak sebagai gamet jantan dan betina, membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi primodia dewasa. Spora seksual pada jamur tiram putih juga disebut juga Basidospora yang terletak pada kantung Basidium. Langkah budidayanya: 1. Serbu gergaji dipilih dan dibersihkan. Bagian yang besar dan tajam dibuang karena dapat merusak plastik substrat. 2. Bahan yang sudah ada dicampur sesuai komposisi takaran dalam jolang atau baskom plastik. Aduk sampai merata, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Bahan yang dicampur untuk menghasilkan 100 log adalah sebagai berikut. 1. Serbuk gergaji atau ampas tebu halus 10,5 kg. 2. Tepung jagung 0,6 kg. 3. Dedak halus 21 kg. 4. TSP 1 kg. 5. Kapur 3 buah. Dan terakhir, air secukupnya dengan kandungan air 60% dan pH media diukur. 3. Campuran bahan dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan ukuran 20 x 35 cm dan tebal 0,5. Media harus dipadatkan agar terbentuk log yang baik. Media yang bagus adalah kepadatannya merata. Jangan lupa ujung plastik bagian bawah ditusuk jari telunjuk supaya masak. Hal ini dilakukan agar bahan yang dimasukkan dan dipadatkan bisa duduk posisinya atau tidak miring. Pengisian dilakukan tidak terlalu penuh, tapi disisakan 15 cm untuk memudahkan dalam mengikat. 4. Tiap log ditimbang beratnya, yaitu sebanyak 1,2 kg. 5. Sisa ujung plastik ke dalam cincin dilipat keluar, lalu diikat mulut plastik tersebut dengan karet tahan panas. 6. Tutup mulut log tersebut dengan kapas, kemudian tutup lagi dengan kertas, lalu diikat dengan karet. 7. Dilakukan pengukusan terhadap log media selama 12 jam. 8. Lamanya pengukusan dihitung setelah air di dalam drum mendidih. 9. Setelah selesai pengukusan, media diangkat dari drum, lalu biarkan selama 8 jam atau sampai dingin pada ruangan yang tertutup. Untuk selanjutnya dilakukan penanaman bibit. 10. Setelah media dingin, baru dilakukan penanaman bibit. Caranya, penanaman bibit dilakukan di ruangan tertutup. Semprot isi ruangan dengan alkohol 95%. Gunakan sarung tangan dan semprot dengan alkohol 95%. Untuk memudahkan penanaman bibit, media yang akan diinokulasi disimpan di depan dekat tangan kiri. Bibit yang akan ditanamkan disimpan di depan dekat tangan kanan. Antara media yang akan ditanami dan bibit disimpan lampu spiritus, buka karet, kertas penutup, serta kapas penutup media. Masukkan 3 sendok makan bibit untuk 1 log media. Setiap gerakan sendok yang dipakai dipanaskan dengan api dari lampu spiritus. Media yang sudah ditanami bibit tersebut ditutup kembali dengan kapas. Penanaman bibit dikerjakan dengan cepat, tetapi harus teliti. 11. Media yang sudah ditanami bibit disimpan di atas rak. 12. Biarkan sampai seluruh media diisi miselium jamur. 13. Miselium tumbuh memenuhi log media. Setelah seluruh log media ditumbuhi miselium, tutup kapas dan cincin pada bagian atas log tersebut dibuka. 14. Kelembapan lingkungan dipertahankan dengan menyemprot menggunakan sprayer. 15. Tubuh buah yang sudah cukup mekar dapat dipanen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.